Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini tadi. Nah, oke, nah, jadi di sini nah, untuk metode sinking fund tadi, ya, nah, contohnya tadi adalah PT Nugraha Sentosa merencanakan pembelian forklift dengan denda 38 juta, serta biaya pemesanan dan pengirimannya 1 juta. Apabila masa pakai ekonomisnya itu 6 tahun, dengan perkiraan nilai sisa alatnya 3 juta nih, kalau dijual lagi itu diperkirakan harganya 3 juta. Diasumsikan MARR-nya adalah 12%. Tentukan depresiasi menggunakan metode sinking fund. Tahun pertama atau kita sebut dengan A1 itu sama dengan nilai P biaya awalnya kan tadi 38 juta plus 1 juta. Jadi 39 juta dikurangi dengan nilai sisa pada akhir penggunaan yaitu 3 juta. Lalu kita cari nilai A kali A per F gitu ya. Dengan nilai MARR atau nilai I-nya ini 12% selama 6 tahun. Nah, lalu di sini ada lagi dikalikan dengan faktor apa? Mencari nilai F. Nah, kalau diketahui P gitu ya. Nah, nilai F-nya berapa dengan nilai I 12%? Nah, kita anggap MRR-nya ini sebagai nilai I. Ya. Nah, lalu pada tahun pertama gitu ya, pada tahun ke-1 atau tahun ini tahun ke-1 gitu ya. Berarti nilai P tadi, P dikalikan dengan A per F ini kan 12%, kita cari di tabel diskrit sebenarnya. Kita lihat di tabel diskrit, ketemu 0,12323. Nah, maka nilai A pada tahun pertama itu adalah 4,436 juta. Nah, sedangkan tahun kedua dengan nilai yang sama, gitu ya. Dengan nilai yang sama, kita hitung nilai A2, gitu ya. Nah, nilai P dikurangi S-nya masih sama, karena P ini adalah nilai awal, S-nya adalah nilai sisa di akhir. Sehingga variabel ini masih tetap, gitu ya. Yang berubah adalah nilai F per P-nya. F per P di sini K-1. Ya, jadi ini K-1. K-1 berarti 2-1 berarti ini nilainya 1, N-nya ya. Yang ini tadi N-nya berarti K-1 sama dengan 0 ya. Nah, kita cari di tabel diskrit. Nah, diperoleh nilai 36 juta, nilai P awalnya dikalikan dengan A per F-nya sama, lalu dikalikan lagi dengan variabel F per P 1,12. Maka nilai tahun kedua A2 sama dengan 4,98 juta. Nah, nilai buku tahun pertama atau BV pada tahun pertama sama dengan P, nilai P-nya dikurangi dengan P dikurangi S, dikalikan dengan nilai koefisien A per F dan F per A pada tahun ke-K. Nah, maka di sini nilainya adalah 34,564 juta. Nah, atau di sini 39 juta dikurangi 3 juta. A per F pada tahun ke-6, nah itu kita bisa hitung nilai koefisiennya, lalu F per A pada tahun ke-K, tahun ke-1, nah nilainya masih 1 ya. Nah, lalu di sini ketemunya 34,564. Ini dari tabel diskrit ya. Teman-teman bisa lihat di tabel diskrit. Ya kalau tahun pertama tentunya masih sama lah ya, nilai F atau nilai P, F sama dengan P kalau di tahun pertama. Nah, lalu nilai buku tahun kedua, nah BV tahun kedua sama dengan 39 juta, P dikurangi dengan, ini dikurangi ya, oke, dikurangi
BV tahun kedua sama dengan kita rubah pada nilai F per A-nya ya. Sekarang K-nya jadi tahun kedua, K-nya sama dengan 2. Kita cari di tabel diskrit ya. Nah, ketemunya 29,2 juta. Nah, dari nilai-nilai tiap tahun ini kita tabelkan sampai dengan tahun ke-6 karena umur ekonomisnya 6 tahun sehingga kita pembuktiannya adalah di tahun ke-6 nilainya harus sama dengan 3 juta. Di tahun ke-0 tahun ke-1 depresiasinya 4,436 juta dengan nilai sisa kayak ini tinggal dikurangi, yang ini kurangi ini ketemu di sini. Nah, dan seterusnya. Yang kita hitung adalah nilai depresiasi A1, A2, A3, A4 dan A5 serta A6 sehingga di sini kita bisa hitung nilai depresiasinya. Namun di akhir dari tahun ke-6 itu depresiasinya 3 juta ya. Nah, jadi ini paling beda di tahun ke-7 gitu ya. Jadi ternyata nilai depresiasinya itu tidak sama dengan persamaan yang sebelumnya. Kalau di sini tadi ini 4 juta ya. Nah, dia semakin ciri khas kita lihat dari awal, ciri khas dari metode straight line ya. Dia konstan nilai depresiasinya ya. Sampai dengan dia habis di tahun ke umur layannya atau di sini tahun ke-10 dari contoh kasusnya. Lalu declining balance. Nilai depresiasinya ciri khasnya adalah semakin turun tiap tahunnya. Ya, sampai dengan tahun umur layannya. Ya, lalu yang terakhir metode sum of year di sini semakin turun juga gitu ya, decline balance ini semakin turun. Nah, lalu di sum of year juga semakin turun, kita bisa lihat kecenderungannya ya. Lalu untuk metode sinking fund dia semakin naik nilai depresiasinya semakin tinggi. Nah, di sini adalah ciri-ciri dari beberapa metode tadi. Oke, nah ini untuk unit produksi. Nah, untuk metode depresiasi unit produksi kita bisa lihat di sini depresiasi per unit produksinya sama dengan B dikurangi SPN dibagi perkiraan umur dalam unit produksi. Nah, misalkan kalau kita punya usaha dengan basis harganya 50 juta dengan nilai sisanya 50.000 dengan nilai sisa 10.000 jika diganti setelah digunakan selama 30 jam 30.000 jam itu kita ganti alatnya, tentukan tingkat depresiasi per jamnya setelah 10.000 jam operasi. Nah, maka di sini kita nilai B-nya 50.000 dikurangi dengan SV pada tahun ke-nya adalah 10.000 dibagi dengan perkiraan umur dalam unit produksinya maksimal 30.000 jam, maka depresiasi per unit produksinya adalah 1,33 dolar per jam. Nah, setelah 1.000 jam maka berapa? Ya tinggal 1,33 kita kalikan 10.000 ya. Nah, 50.000 dikurangi dengan nilai depresiasinya yaitu 36.700. Nah, kurang lebihnya itu tadi beberapa metode untuk menghitung depresiasi dari sebuah aset ya yang kita bisa pakai untuk memperkirakan nilai value dan juga nilai depresiasi setiap tahunnya. Ini nanti akan berkaitan jadi pengurang gitu kan, atau nanti akan menjadi cash out ya dari cash flow kita. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Halo. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau begitu saya bagikan absennya dulu. Nah, silakan presensinya. Ya, baik. Kalau begitu, silakan diisi presensinya. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya.
Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.